Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Tanah Minangkabau adalah saksi sejarah banyaknya pengalaman cerita masa lampau yang menjadi pembelajaran di masa kini. Salah satunya berada di Nagari Mae, Kabupaten 50 Kota, yang bernama Nagari Ribuan Menhir. Seperti apa ceritanya? Terus ikutin Eksplorasi Nusantara. Baik Dunsana, saat ini saya sedang berada di salah satu situs prasejarah yang berada di Nagari Mae, Kabupaten 50 Kota. Dan saya nanti akan berbincang-bincang dengan salah satu pengawas menhir, yaitu Pak Zel. Dan kita akan langsung bertemu dengan Bapaknya. Yuk ikutin saya terus. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Sehat Pak? Ya, sehat. Yuk silakan masuk. Yuk. Jadi Pak, bagaimana cerita atau sejarah dari menhir ini Pak? Ya, menhir. Kalau di kampung sini orang bilang batu mejan. Nah, tapi bahasa Magalitnya menhir. Kita sekarang berada di menhir Baparit di Jorong Koto Tinggi, Nagari Mae. Di sini menhirnya sebanyak 375 buah. 6 yang punya ukiran, sebagian ada yang berdiri dan sebagian ada yang telah rebah. Jadi menhir sini, kalau menurut arkeologi penggalian tahun 83 sampai 85 itu sebagai tanda makam. Soalnya di sini pernah penggalian ditemukan kerangka manusia di bawahnya. Jadi di sekumpulan menhir sini pada umumnya makam, tapi sebagian bilang bisa juga makam, bisa juga sebagai tanda peradaban, dan bisa juga sebagai tanda kebesaran. Menhir yang ada di sini, yang 375 ini tidak ada yang sama besarnya, ada yang tidak ada yang sama bentuknya, ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang punya ukiran. Barangkali mungkin yang besar atau yang mempunyai ukiran tersebut mungkin kastanya lebih tinggi daripada yang lain. Yang kedua sebagai tanda peradaban. Seluruh menhir yang ada di situs Baparit ini mengarah ke selatan atau matahari terbit. Soalnya mereka percaya bahwa matahari itu adalah sumber dari segala kehidupan. Nah itu. Jadi sebagian juga ada yang bilang ke Gunung Sago atau ke Gunung Bungsu. Soalnya kalau kata arkeologi, ruh yang meninggal itu, yang orang lama-lama itu berada di tempat ketinggian. Itu yang kedua. Yang ketiga sebagai tanda makam yang saya bilang tadi. Digali dulu 9 buah tahun 83 sampai 85, 7 penggalian itu punya isi kerangka manusia. Nah, kerangka tersebut dalam satu makam itu ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Jadi cara kuburnya berbeda dengan kayak sekarang. Jadi kalau diukur tingginya, manusianya mungkin tingginya 3,5 meter lah. Pokoknya tinggi lah daripada manusia sekarang. Yuk, yang paling besar di sini menhirnya. Di mana itu Pak? Di ujungnya Pak? Ya, di ujung sini. Ini menhirnya yang paling besar. Oh yang ini Pak? Nah, ini 3,25 meter tingginya. Tapi saya yang udah rebah. Oh boleh dulu posisinya? Dulu posisinya berdiri. Berdiri, iya. Iya. Berdiri. Ini saya yang sekarang udah rebah. Nah, di sini dulu pernah penggalian yang ditemukan kerangka manusianya. Sini. Iya, iya. Yang ditemukan 7. 9 buah penggalian, 7 buah yang punya kerangka, 2 kosong. Iya, iya. Nah, itulah sebabnya menhir ini boleh dibilang sebagai tanda makam. Soalnya ada kerangka manusia sebagian ada yang kosong. Gitu. Yang punya ukiran ada 6. Yuk kita lihat yang punya ukiran.
Untuk ukiran itu berarti lebih ke perbedaan kastanya gitu ya Pak? Barangkali mungkin. Soalnya mungkin yang cantik, yang bagus atau yang punya ukiran itu mungkin kastanya berbeda. Tapi kalau menurut arkeologi unsur menhir ini semakin lama semakin canggih itu tergolong menhir muda. Nah, jadi semakin lama menhir ini pembuatannya semakin sempurna. Jadi orang yang pertama membuat menhir ini itu zaman tua. Nah, mungkin yang kayak yang udah punya ukiran atau yang telah rapi itu pada umumnya zaman muda. Mungkin selisih umurnya yang ini yang dengan tidak yang punya ukiran ini mungkin ada kisarannya 500 tahunan. Itu kisarannya. Jauh juga ya Pak ternyata. Jadi yang lebih mudah yang punya ukiran ini. Nih. Oh, berarti ukirannya di bawah sini ya Pak? Iya. Memang di bawah aja posisinya atau gimana Pak? Sebagian ada yang di bawah. Sebagian nanti ada juga yang di atas, tapi ukirannya beda-beda. Ini ornamennya tetap pakis. Pakis. Untuk menhir yang lain pun juga sama ornamennya Pak? Ada yang beda. Ada yang berbeda? Ada yang sama. Cuma ini udah halus, tulisannya udah halus. Yang jadi pertanyaan sih Pak, ini kan munculnya menhir ini kan ada asal-usulnya gitu kan Pak. Nah, ketika dia ditemukan seperti ini itu, apakah memang sudah jadi seperti ini atau ada perubahan-perubahan gitu sehingga dia menjadi menhir yang berbentuk seperti ini? Sebenarnya menhir ini udah ditemukan kayak gini oleh masyarakat sini. Jadi pada umumnya menhir yang di dalam sini ini posisinya asli semua. Jadi tidak dipindahkan dari sini ke sini, dari sana ke sini, tidak. Memang udah posisinya udah ditemukan dulu di sini. Kemudian tahun 83-82 itu dikelola oleh Muskala waktu itu, Museum Non Purbakala. Semenjak itu menhir yang ada di Negeri Mai ini itu dilindungi oleh hukum, oleh undang-undang. Tapi sebelum itu masyarakat di sini nggak tahu bahwa ini adalah peninggalan benda cagar budaya, sehingga benda tersebut banyak yang diroboh, yang dipecah, dan yang jadi pondasi masjid, pondasi rumah. Jadi menhir ini pada umumnya udah banyak yang hilang, yang telah dirusak, yang dipergunakan oleh masyarakat untuk pondasi rumah, pondasi masjid. Kalau sekarang yang telah didata itu 1.200 lebih yang telah masuk TACB. Nah, di Mai ini 12 jorong, itu 10 jorongnya punya menhir. Oh iya. Pada umumnya di 10 jorong itu punya menhir. Berarti terbagi-bagi bukan hanya satu posisi ini gitu ya Pak? Posisi ini. Iya. Kalau untuk di Mai ini ada sekitar 21 lokasi menhir ini. Nah, itu yang telah didata, tapi masih banyak yang belum didata lagi. Ada yang tertimbun, ada yang terkubur, atau yang dibawa di masyarakat ke rumahnya, masih belum dikumpulkan lagi. Kalau untuk wisatawan sendiri Pak, apakah masih aktif sampai sekarang? Kalau untuk wisatawan aktif, masih banyak dikunjungi, terutama dari mahasiswa, dari lokal, bahkan dari pusat juga ada. Dari mancanegara juga ada. Tapi sayangnya untuk wisata umum, wisata prasejarah itu masih kurang. Dikarenakan transportasi yang dari Payakumbuh ke sini itu yang 40 kilo itu masih belum memadai. Nah, soalnya zona penunjang itu ini belum lengkap lagi. Ini masih ornamen pakis ya Pak? Iya, masih. Tapi di bawahnya masih ada kotak-kotak kayaknya. Itu ada makna atau artinya nggak Pak? Sampai sekarang belum ada artinya. Belum ditemukan oleh arkeologi, belum lagi. Belum ada? Belum. Cuma disimpulkan bahwa manusia tersebut
pada 5.000 tahun yang lampau atau 6.000 yang lewat, itu mereka telah mengenal pendidikan. Ya. Jadi kalau memang satu manusia satu buah menhir, berarti penduduk di Mai ini ribuan dulu banyak. Jadi mungkin Mai ini termasuk pusat manusia di Sumatera Barat waktu itu. So, buktinya peninggalannya ini. Kita selanjutnya mau kemana lagi nih Pak? Kebetulan kita ada situs di Mai ini kan banyak situs. Ada situs satu lagi di Koto Gadang, di sana kawasan. Di sana kawasan tersebut ada menhir dan juga ada balai batu. Balai batu tersebut adalah sejarah manusia yang kedua di negeri Mai ini. Nah, yuk kita ke sana. Oke, ya Pak. Sekarang kita berada di situs yang kedua, yaitunya di Jorong Kota Gadang, Nagari Mai, masih Nagari Mai. Berarti ada dua situs dua menhir situs. dan juga Balai-balai batu. Balai-balai batu. Itu perbedaannya apa tuh Pak? Kalau yang untuk menhir itu peninggalan manusia yang pertama. Kalau yang untuk balai batu itu adalah peninggalan manusia yang kedua. Di sini menhirnya sebanyak 54 buah. Tapi kebanyakan menhirnya udah banyak yang ripah. Tapi di sini ada satu buah yang punya ukiran yang bagus. Yuk kita lihat situ. Ukirannya pun masih sama ya Pak? Ukirannya masih sama. Kayak yang di situs bawah pare tadi. Masih pakis. Pakis, iya. Tapi kayak ukirannya sini kayaknya udah lengkap. Udah punya ornamen ukiran semuanya. Ini kayak gini. Ini udah pengikat dan juga ada ukirannya yang jelas di sini. Menhir sebagai cagar budaya yang berada di Nagari Mae merupakan menhir terbanyak di Sumatera Barat dan telah terdaftar di Kemenparekraf sebagai tempat wisata edukasi. Jangan lupa untuk terus saksikan Eksplorasi Nusantara hanya di YouTube channelnya TVRI Nasional ya. See you!